Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin yang kini hampir mencapai 80.000 dolar. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas langganan Anda dan atas kepercayaan Anda pada analisis saya. Selama 2 bulan terakhir, jumlah penonton komunitas kita telah tumbuh pesat dan terus bertambah. Dan jika Anda percaya pada analisis saya dan menyukainya, silakan klik loncengnya karena YouTube cukup sering tidak menayangkan atau menampilkan video tentang kripto sebab mereka menganggap dan memang benar bahwa ini adalah instrumen keuangan yang berisiko. Mari kita lihat grafiknya. Di sini kita melihat candle harian untuk Bitcoin. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa sebelumnya kita mengalami perdagangan dalam rentang dan Bitcoin berhasil menembus rentang tersebut ke atas. Izinkan saya memperbesar agar lebih jelas. Bitcoin menembus ke atas dan saya memang sudah memperkirakan hal ini, yaitu kenaikan menuju rata-rata pergerakan 300 periode dan batas atas kanal ke area 103.000 dolar. Namun, begitu kita kembali masuk ke dalam kanal dan bahkan terkonsolidasi di bawah rata-rata pergerakan 50 hari, saya katakan bahwa kembalinya ke zona rentang ini sangat mungkin akan menyebabkan, pertama-tama, pengujian batas bawahnya dan juga penembusan ke bawah dari rentang ini. Saat bibitlige situation yang sedang kita amati. Sulit untuk mengatakan apakah ini akan berlanjut, tetapi saya cenderung berpikir demikian, dan level target untuk penurunan dari rentang ini sama dengan lebarnya. Artinya kita menembus rentang mendatar ini ke bawah dan lebarnya diukur dari bawah ke atas. Jadi 10% dari level 76.000. Kita mengurangi 10% dari 76.000 dan kita sampai pada batas tersebut. Dari sisi bawah rentang yang telah kita tembus, kapan setidaknya kita bisa mulai mempertimbangkan bahwa ini mungkin merupakan pembalikan tren. Hanya ketika kita terkonsolidasi pada candle harian di atas level 84.250 dolar dan juga menelan candle penurunan dari 30 Januari. Dan untuk itu, kita perlu melihat penutupan harian di atas 84.650 dolar. Lalu kita punya peluang untuk melakukan pergerakan lain menuju rata-rata pergerakan 50 hari untuk mengujinya di area 89.000 dolar hingga 90.000 dolar. Dan di sana akan ada momen kebenaran berikutnya. Untuk saat ini semuanya mengarah ke bawah dengan prioritas penurunan ke area 78.258 dolar, 76.781 dolar. Dari mana level pertama itu berasal? Ini dia. Ada titik pantulan di sini ya, semacam level minimum yang kemudian kita uji berkali-kali. Saat ini Bitcoin sedang mengincar area ini kurang lebih. Sekarang mari kita hapus semua penandaan dan lihat candle bulanan. Apalagi hari ini tanggal 31 Januari dan candle bulanan akan segera ditutup. Dalam beberapa jam lagi, candle bulanan akan ditutup. Januari. Ini sangat bermakna. Pertama-tama saya sudah bilang bahwa candle bulan November kemungkinan besar akan diikuti pada bulan-bulan berikutnya. Pada saat yang sama, lihat di bulan Desember kita mendapat candle merah. Artinya, itu mencatat penutupan terendah yang baru. Dan di bulan Januari kita mencatat level tertinggi baru di atas candle Desember. Jadi kita berhasil menyingkirkan para penjual, para bear dari pasar, lalu kita lanjut memperbarui level terendah Desember, dan dengan probabilitas tinggi, bahkan hari ini atau mungkin di awal Februari kita akan melihat level terendah baru di bawah minimum November. Pada saat yang sama saya ingin menekankan bahwa target teknikal awal kita adalah level dasar dari candle merah bulan Maret ini. Bukan dasarnya sebenarnya, tapi harga penutupannya. Faktanya, candle itu ditutup di level 82 dolar dan 550 sen. Namun pada bulan November kami menguji level ini, yang berarti target kami selanjutnya adalah level support berikut. Itu adalah penutupan candlestick Maret 2024, yang berada di sekitar 72.000 dolar. Dan berpotensi, itu bahkan bisa menjadi rata-rata pergerakan 50 bulan, karena lihat, kita sudah turun ke angka itu, dan bahkan bisa turun ke rata-rata pergerakan 100 bulan. Itu 38.000 dolar, tetapi masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu sekarang. Mari kita lihat grafik candlestick mingguan. Pada grafik mingguan, kita bisa melihat bahwa untuk waktu yang sangat lama, harga diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan 100 minggu, namun tetap dekat dengan level tersebut. Saya masih memperkirakan bahwa Bitcoin akan naik ke sekitar 100.000, menguji rata-rata pergerakan 50 minggu, dan baru setelah itu penurunan akan berlanjut. Namun itu bukan yang terjadi. Pertama, minggu lalu kita menembus rata-rata pergerakan 100 minggu. Saya sudah menyebutkan bahwa ini merupakan risiko yang sangat serius untuk penurunan lebih lanjut. Dan minggu ini kita melihat candle merah. Sekali lagi, hanya beberapa jam sebelum candle mingguan ditutup,
sama seperti candle bulanan, keduanya akan ditutup hari ini pada waktu yang sama. Dan potensi pergerakan menuju rata-rata pergerakan 200 minggu yang berada di kisaran $58.000 hingga $60.000 atau setidaknya pengujian ulang penutupan candle dari 31 Maret yang berada di area $78.000. Jika $78.000 tidak bertahan, maka menurut candle bulanan, kita akan bergerak ke area $72.000 dan berpotensi turun ke sekitar $58.000, di mana rata-rata pergerakan 200 minggu berada. Saya menyarankan untuk menahan diri dari segala bentuk investasi atau pembelian mata uang kripto, terutama Bitcoin, karena risiko penurunan masih tetap ada. Dan jika pembalikan memang terjadi, kita akan membahasnya nanti. Namun untuk saat ini, sama sekali tidak ada indikasi bahwa pasar telah mencapai titik terendahnya dan siap untuk berbalik naik. Berlanggananlah ke channel ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan apapun, dan tekan tombol suka untuk membantu saya mempromosikan video saya ke penonton baru. Sampai jumpa.